Ya, shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang Guru kasihi. Sekali lagi shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang kasihi. Ya, firman Tuhan bagi kita ya pada hari Minggu ini ya terambil dari kitab Daniel ya. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 23. Sekali lagi Amang ulangi, dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 23. Mari kita buka kitab kita yang menjadi bahan renungan untuk hari Minggu ini. Demikianlah firman Tuhan. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah bahwa setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, hal itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari ia menaikkan doanya. Mendengar hal itu, sangat sedihlah hati raja. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menyelamatkannya. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, "Ketahuilah raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Raja pun memberi perintah. Lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang menyelamatkan engkau." Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja menyegelnya dengan cincin materainya, juga dengan cincin materai para pembesarnya, supaya menyangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa.
Raja kemudian pulang ke istananya dan berpuasa semalaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia pun tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu. Katanya kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ya, demikian firman Tuhan. Ya, tadi kita baru saja membaca renungan untuk kita pada hari Minggu ini yang terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 23, yaitu dengan judulnya Gua Singa. Ya. Sebelum masuk pada firman Tuhan pada hari Minggu ini, Amang mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu takut nggak ya tidur sendirian di kamarnya? Ayo, siapa yang takut? Atau ada yang berani? Iya, pasti ada yang berani, ya kan? Pasti ada yang berani dan pasti ada yang takut. Iya. Sekarang kamu mau tanya lagi nih. Kalau memegang kecoa, adik-adik sekolah minggu berani nggak ya? Ada yang berani, ada yang tidak. Ya, kalau dibilang gurunya, besok kita ulangan ya anak-anak ketika di sekolah. Ada yang berani, ada yang takut juga. Iya, pasti ada yang berani, pasti ada yang takut. Iya, betul. Nah, pasti adik-adik sekolah minggu pernah mengalami ketakutan ya, dan juga pasti adik-adik pernah mengalami ketakutan yang besar maupun ketakutan yang kecil ya. Contoh ketika kita sakit, mungkin kita takut disuntik, atau ketika kita demam kita takut minum obat karena rasanya pahit ya kan. Kemudian ketika kita bertengkar dengan teman ya, kita pasti takut mengakui kesalahan kita kepada teman kita ya kan. Tapi hari ini adik-adik ya, kita mau belajar nih dari kisah Daniel ya, dari kisah Daniel di gua singa ini. Kita mau belajar ya, kita mau belajar tentang apa Mang? Kita mau belajar tentang, intinya yaitu belajar tentang kesetiaan berdoa dan keberanian untuk tetap taat kepada Tuhan di tengah kesulitan. Jadi kita diajar dari Daniel 6 ayat 1 sampai 23 ini, intinya yaitu bahwa kesetiaan kita berdoa dan keberanian untuk tetap taat kepada Tuhan di tengah kesulitan. Jadi kita dimintakan supaya kita tetap setia berdoa kepada Tuhan dan harus berani seperti Daniel untuk bisa tetap taat kepada Tuhan di tengah kesulitan. Kita harus berdoa, kita harus berani supaya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi hidup kita ya. Karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi anak-anak yang setia dan taat kepadanya dan berani membela imannya ya. Nah, sebelum masuk ya pada cerita utuh dari firman Tuhan pada hari ini ya, Amang mau tanya sekali lagi nih sama adik-adik pernah nggak ya pergi ke kandang singa? Adik-adik takut nggak ya ketika melihat singa? Ya, pasti ada yang takut ya, dan ada yang tidak takut. Iya, tapi melalui firman Tuhan pada hari ini kita mau diajar nih, melalui cerita ini kita mau diajak bahwa kita harus senantiasa berani ya, dan harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Iya, jadi Amang mau ceritain ya adik-adik. Jadi Daniel ini kan adalah salah satu ya teman atau salah satu pembesar ya, salah satu bawahan yang disukai oleh Raja Darius. Nah,
suatu hari teman-teman Daniel ini ya, mereka merasa iri ya kepada Daniel ya. Mereka merasa iri kepada Daniel. Lalu mereka pun mencari cara supaya Daniel ya dijebak ya, supaya Daniel terjebak, dan akhirnya Daniel dijatuhi hukuman, dan supaya Daniel dijatuhi hukuman ya. Nah, setelah itu mereka mencoba-coba mencari kesalahan Daniel ya, adik-adik ya, seperti cerita yang kita baca tadi ya. Dan mereka pun akhirnya mendapatkan suatu ide ya, bahwa mereka tahu bahwa Daniel selalu setia dan berdoa kepada Tuhannya ya. Selalu setia dan berdoa kepada Tuhan ya. Maka daripada itu ya, teman-temannya bilang sama Raja Darius, ya Raja Darius, sahkanlah satu perintah ya, di mana ya tidak boleh ada orang yang menyembah Allah ya atau Tuhan yang lain ya selain kepada Tuanku ya Raja ya. Mereka iri kepada Daniel ya, karena Daniel adalah salah seorang teman yang sangat dikasihi oleh Raja Darius ya. Dan setelah peraturan itu disahkan ya, Daniel bukannya takut, Daniel bukannya cemas, tapi Daniel selalu berdoa kepada Tuhan ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia naik ke lantai atap rumahnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan teman-temannya yang iri tadi ketika melihatnya ya, mereka langsung melaporkannya kepada Raja Darius ya. Mereka bilang begini, ya Raja, apakah sudah disahkan peraturan yang kita sepakati itu? Lalu Raja Darius berkata, iya saya sudah mensahkannya, iya saya sudah mensahkannya ya. Kemudian raja itu pun, dan kemudian teman-teman Daniel itu pun mengatakan, teman-teman Daniel yang iri tadi ya, mereka mengatakan, ada seseorang ya yang berdoa kepada Tuhan Allahnya ya selama 3 kali ya, 3 kali sehari ya, dia berdoa kepada Tuhan Allahnya, yaitu siapa? Apa kalian tahu siapa itu adik-adik? Iya, itu Daniel ya. Daniel berdoa kepada Tuhan Allahnya 3 kali sehari ya. Mendengar hal itu, Raja Darius sangat sedih ya. Dia berusaha menyelamatkan hidup Daniel ya, tapi ya karena peraturan itu sudah dibuat, karena peraturan itu sudah disahkan, maka raja tidak mempunyai pilihan lain selain memasukkan Daniel ke dalam gua singa ya. Sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa, raja berpesan, kiranya Allah yang kau sembah dengan tekun ya, itulah yang kiranya menyelamatkan engkau ya. Setelah Daniel dimasukkan ke gua singa, raja tidak bisa tidur adik-adik sepanjang malam. Raja tidak bisa memikirkan bagaimana ya nasib Daniel ya. Sepanjang malam raja sibuk memikirkan bagaimana nasib Daniel ya, di dalam sana, di dalam gua singa itu ya. Dan ketika pagi-paginya tiba ya, raja bergegas ke dalam gua singa itu ya, ke dekat gua singa itu. Lalu diperintahkan para prajuritnya untuk menggeser batu itu. Geser batu itu katanya ya. Digeser para prajuritnya lah batu itu. Dan setelah itu ya, raja berseru kepada Daniel, apa Allah yang kau sembah dengan tekun itu bisa menyelamatkan engkau? Lalu terdengarlah suara Daniel berkata, ya Raja, kekallah hidup tuanku ya, sebab aku tidak bersalah kepada tuanku ya Raja, dan juga terhadap Tuhan. Makanya Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan atau menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku ya, sehingga mereka tidak menerkam aku ya. Nah, dari cerita ini apa saja inti-inti atau poin-poinnya ya? Tadi kan kita sudah mendengarkan inti utamanya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin-poinnya, yaitu yang pertama, Daniel yang rajin berdoa
Jadi tadi di ayat 11 kita sudah baca bahwa Daniel adalah orang yang rajin berdoa. Nah, jadi inti dan makna dari firman Tuhan ini di ayat 11 ini untuk kita apa, ya? Maknanya yaitu berdoa bukan hanya saat kita butuh sesuatu, melainkan cara kita mengobrol dan menjaga hubungan dekat dengan Tuhan setiap hari, ya. Jadi kita diajak untuk selalu berdoa, ya, dalam segala situasi, baik senang, sedih, sebelum makan, ya, maupun sebelum tidur, ya. Jadi kita dimintakan ya supaya kita rajin berdoa sama seperti Daniel, karena Tuhan sangat menyukai ya orang-orang atau anak-anak yang dekat kepadanya dan rajin berdoa, ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu berani berbuat benar di tengah tekanan. Jadi di poin yang kedua di ayat 11 sampai 14 tadi kita sudah membaca, intinya itu berani berbuat benar di tengah tekanan, ya. Jadi maknanya di sini yaitu kita harus bisa lagi menjadi seperti Daniel, ya. Kita tidak usah takut ketika mempertahankan ya iman kita kepada Tuhan, ya. Ketika ada teman kita yang mengejek kita ya karena kita beragama Kristen, ya, karena kita ya percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berani, ya. Karena masalah atau karena teman kita itu adalah ibaratkan gua singa tadi, ya. Karena ya di zaman Daniel kan ada gua singa. Di zaman sekarang apa masih ada gua singa, Mang? Ya, walaupun ya sekarang tidak ada gua singa, tapi setiap masalah yang ada, ya, ketika teman kita mengejek kita, ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena kita Kristen, ya, kita diejek oleh teman kita, ya, itulah gua singa, ya. Jadi ketika kita diejek oleh mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, jangan marah, ya. Tapi kita harus bisa mengalahkan rasa takut kita, harus bisa berani menyatakan iman kita, ya, di tengah-tengah tekanan, ya. Ya. Dan juga kita harus berani ya berkata jujur, ya, berani berkata jujur, berani menolak ajakan, ya, berani menolak ajakan berbuat nakal, ya, dan tidak malu menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, yaitu di poin kita yang kedua, ya. Di poin kita yang ketiga, ya, perlindungan Tuhan yang nyata, ya. Ayat 17 sampai 23 tadi kita sudah membaca. Di poin ketiga ini yaitu perlindungan Tuhan yang nyata, ya. Maknanya yaitu kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah atau bahaya apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita dimintakan saat kita merasa takut, ya, contohnya takut ujian, takut gelap, atau takut menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus, ya. Berdoalah kepadanya karena Dialah yang selalu menyertai dan menjaga kita, iya. Jadi itu di poin yang ketiga, ya. Kita harus senantiasa berdoa, kita harus senantiasa rajin berdoa dan datang kepadanya karena Dialah yang selalu bisa menyertai dan melindungi kita, ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu nama Tuhan dimuliakan di ayat 26 sampai 28. Jadi maknanya yaitu kesetiaan hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain untuk mengenal dan memuliakan Tuhan. Jadi kita harus belajar bahwa lewat ketaatan dan iman kita, ya, orang-orang di sekitar kita, bisa keluarga, teman, atau guru kita bisa melihat betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Jadi kita harus senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan baik kita, lewat kesaksian kita, ya, lewat kesaksian atau perbuatan kita yang baik, ya, supaya orang-orang bisa mengenal dan bisa memuliakan nama Tuhan, ya. Kemudian, ya, sebelum Amang tutup firman Tuhan pada hari Minggu ini, ya, Amang punya slogan nih untuk kita semua. Slogannya yaitu singa boleh mengaum, tapi ku tetap tersenyum bersama Tuhan.
Daniel setia berdoa, Tuhan Yesus selalu jaga. Jangan takut, jangan gentar, kuasa Tuhan sangat besar. Gua singa jadi aman karena iman kepada Tuhan. Kemudian ini ada beberapa, berani berdoa, berani berbuat benar seperti Daniel. Tuhan Yesus, heroku, singa tidak menakutiku. Setia berdoa 3 kali sehari, kuasa Tuhan nyata setiap hari. Dan yang terakhir, kalah lari boleh, kalah berani dari singa, enggak dong. Ya, jadi itu adalah contoh slogan, ya. Dan sekali lagi, Amang mau mengingatkan kalau kita ingin mengulang slogannya nanti bisa diputar lagi videonya. Dan juga video ini semoga bisa memberkati untuk anak-anak sekolah minggu. Dan ingatlah inti dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus bisa belajar dari Daniel, ya. Walaupun dia berada dalam bahaya, walaupun dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap percaya kepada Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, tadi kan Amang sudah katakan bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kita harus bisa berani menolak ajakan untuk berbuat nakal, untuk mencontek, ya, dan berani menolak ajakan dosa lainnya, ya, supaya kita menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan seperti Daniel, ya. Demikianlah firman Tuhan yang Amang bawakan pada hari Minggu ini. Dan ingatlah selalu menjadi anak yang taat kepada Tuhan, supaya kita bisa menjadi pembawa berkat dan menjadi pembawa damai untuk semua orang. Dan juga kita juga harus senantiasa bisa meneladani sikap Daniel, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.